Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita lagi tentang surga di bawah telapak kaki ibu, yang mana kisah ini masih diambil dari buku Hikayah Salafi Jilid 3. Tersebutlah seorang ahli ibadah pada masa Nabi Muhammad SAW. Hari-hari digunakan untuk berzikir dan mengerjakan sholat tahajud. Ia pun sedang bersedekah dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Orang-orang memanggil Alqamah. Ia tinggal di sebuah rumah bersama istri yang dicintainya. Sementara ibu Alqamah yang sudah tua tinggal sendiri di desa. Suatu ketika, Alqamah jatuh sakit. Makin lama sakitnya makin parah, hingga ia pun tidak bisa berbuat apa-apa melainkan hanya berbaring di atas tempat tidur. Istrinya yang merasa bahwa Alqamah sedang mengalami naza atau sakaratul maut mengutus seseorang untuk melaporkan keadaan ini kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah mengutus 3 orang sahabat, yaitu Bilal, Ammar, dan Suhaib untuk menengok Alqamah. Beliau berpesan agar mereka mengajarkan kalimat talqin pada Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, ketiganya langsung menemui Alqamah yang sedang mengalami sakaratul maut. Mereka lalu menuntunnya agar melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi apa yang terjadi? Mulut Alqamah tidak terbuka sedikit pun. Berkali-kali ketiga pemuda itu mengajarkan, berkali-kali pula mulut Alqamah seperti terkunci. Ketiganya heran, padahal Alqamah adalah orang yang ahli ibadah. Tapi kenapa tidak bisa membaca kalimat sesederhana itu? Dengan menyimpan rasa tidak percaya, ketiganya pulang menghadap Rasulullah SAW. Mereka langsung menceritakan kejadian itu. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah orang tua Alqamah masih hidup?" Kemudian sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, Alqamah mempunyai seorang ibu yang tua. Kalau begitu, pergilah kalian menemui ibu Alqamah. Jika ia masih kuat untuk berjalan, mintalah ia agar datang kemari. Tapi jika tidak, biar aku saja yang ke sana." Maka pergilah Bilal, Ammar, dan Suhaib ke rumah ibunda Alqamah. Sesampainya di sana, mereka langsung mengutarakan maksud kedatangan mereka. Tanpa berpikir panjang, ibunda Alqamah bergegas menemui panggilan Rasulullah walaupun berjalan terletih-letih menggunakan tongkat. Sesampainya di rumah Rasulullah, ibunda Alqamah diberitahu mengenai keadaan anaknya. Namun ia nampak biasa saja mendengar berita itu, seolah tidak mau tahu tentang apa yang sedang dialami oleh Alqamah. Hal ini membuat Rasulullah ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi antara ibu dan anak tersebut. Rasulullah bertanya, "Wahai ibunda Alqamah, aku ingin bertanya kepadamu dan jawablah pertanyaanku dengan jujur. Bagaimana pendapat ibu terhadap putra ibu yang bernama Alqamah?" Ibunda Alqamah diam sejenak lalu berkata, "Alqamah adalah seorang anak laki-laki yang ahli sholat, ahli puasa, dan ahli sedekah. Akan tetapi, ibu Alqamah tidak meneruskan kalimatnya. Matanya berkaca-kaca seolah memendam suatu beban perasaan yang sangat berat. Akan tetapi apa ibu?" tanya Rasulullah. "Aku sangat marah kepadanya, wahai Rasulullah." Ibu Alqamah tidak dapat membendung air matanya. Ia menangis terisak-isak di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya tentang apa masalah di antara keduanya. Kemudian ibu Alqamah menjawab, "Semenjak Alqamah menikah dengan perempuan yang dicintainya, ia mulai melupakan aku, wahai Rasulullah. Bahkan meremehkan aku. Ia lebih mendahulukan kepentingan istrinya daripada aku. Ia lebih mendengar kata-kata istrinya daripada nasihatku. Padahal aku juga ibunya. Aku sangat sakit hati karena Alqamah tidak pernah sedikit pun menyadari kesalahannya, lalu meminta maaf kepadaku. Ya, sampai sekarang aku tidak ridho kepadanya." Rasulullah telah menemukan jawaban atas keadaan yang dialami Alqamah. Kemarahan ibunya lah yang menyebabkan Alqamah mengalami beratnya sakaratul maut karena lisannya tidak mampu melafadzkan kalimat la ilaha illallah. "Wahai Bilal," panggil Rasulullah, "cari dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Ibunda Alqamah merasakan sesuatu yang janggal dari ucapan Rasulullah. "Untuk apa kayu bakar itu, wahai Rasulullah? Apa yang akan kau perbuat terhadap Alqamah?"
Rasulullah menjawab singkat, membakarnya. Ibu Alqamah sangat kaget. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, betapapun marahnya aku kepada Alqamah, mana mungkin aku sampai hati kalau ia dibakar api. Mohon jangan lakukan itu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tahukah ibu, azab Allah lebih mengerikan dan lebih kekal. Kalau memang ibu ingin Allah mengampuni dosa Alqamah, maka ibu harus mau memaafkan semua kesalahan Alqamah terhadap ibu. Lalu ibu meridhoinya. Sebab semua ibadah yang telah dikerjakan Alqamah, seperti sholat, berpuasa, dan bersedekah, semua itu tidak ada artinya bagi Alqamah selama ibu masih memendam amarah terhadapnya." Begitulah jawaban dari Rasulullah. Walau bagaimanapun, orang tua tetaplah orang tua yang tidak mungkin tega melihat anaknya menderita. Ibunda Alqamah pun tidak rela kalau anaknya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Baiklah, wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah dan para malaikatnya. Aku juga bersaksi di hadapan orang-orang iman yang hadir di sini bahwa sekarang juga aku memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Alqamah terhadapku, dan aku meridhoinya." Kemudian Rasulullah memanggil Belal. "Wahai Belal, pergilah ke rumah Alqamah. Lihatlah apakah ia sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aku khawatir jangan-jangan pernyataan ibunda Alqamah tadi tidak berasal dari dalam hatinya, melainkan hanyalah sungkan kepadaku." Berangkatlah Belal menuju rumah Alqamah. Begitu sampai di depan rumah, ia menjumpai telah banyak orang-orang datang. Tiba-tiba Belal mendengar suara Alqamah dengan fasih dan jelas melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Sampai di dalam rumah, Belal menjumpai Alqamah telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu Belal berkata, "Wahai orang-orang yang hadir di sini, ketahuilah bahwa amarah ibunya telah menghalang-halangi Alqamah untuk membaca kalimat talqin. Dan sekarang berkat ridho ibunya, ia bisa mengucapkan kalimat itu." Tak lama kemudian Rasulullah beserta beberapa sahabatnya datang bertakziah. Mereka lalu memandikan, mengkafani, dan mensolati jenazah Alqamah. Kemudian diantar beriringan oleh Rasulullah dan para sahabat menuju tempat pemakaman. Pemakaman Alqamah pun selesai dilaksanakan sementara para pengantar masih berada di tempat pemakaman. Rasulullah bersabda, "Wahai orang-orang beriman, Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mengutamakan kepentingan istrinya hingga melalaikan ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua para manusia. Allah tidak menerima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kecuali jika ia bertobat dan berbuat baik serta mencari ridho ibunya. Sebab ridho Allah beserta ridhonya ibu, dan murka Allah beserta murkanya ibu." Begitulah kisah pada kali ini. Imam Hasan Al-Basri sebagaimana dalam risalah Usairiyah mengatakan, "Carilah hiburan dalam 3 tempat. Yang pertama zikir, yang kedua sholat, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Jika tidak menemukan pada 3 hal tersebut, ketahuilah bahwa hatimu keras sehingga tertutup." Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang telah kita dengarkan bersama. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua meskipun dalam keadaan apapun. Semoga kita diselamatkan dari durhaka kepada orang tua dan diselamatkan dari durhaka kepada Allah. Saya penyiar audio Muslim memohon maaf apabila ada salah kata dari penyampaian yang saya sampaikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.